Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh beribadah bersama dalam ibadah sekolah minggu GKPS Tambun. Berkati setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh semakin bersukacita. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Tambun. Hari ini kita akan diberkati dalam firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran 14 ayat 21 dan ayat 22. Kita akan membacanya bersama-sama. Abang Pendeta akan membacakannya juga bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Tambun, apa kabar? Luar biasa baik. Amin. Semuanya sehat-sehat. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang sedang ujian. Tuhan akan memberkati ujiannya. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat dalam kehidupan kita. Coba kita bayangkan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, mereka berjumpa dengan sebuah lautan yang luas. Yang pasti mereka tidak bisa seberangi karena waktu sangat mendesak sekali. Kenapa demikian? Karena ada tentara Mesir yang mengejar orang Israel. Ada yang mengejar dengan tombak, ada yang mengejar dengan beling, ada yang mengejar memakai kuda, menaiki kuda, sehingga lari mereka begitu cepat, ya, sehingga waktunya sangat sempit sekali. Tidak ada waktu untuk membuat perahu, tidak ada bahan juga untuk membuat kapal, tidak ada alat-alat yang lain. Ya. Tapi yang luar biasa saat mereka terdesak untuk menyeberangi laut itu, ada Tuhan yang tolong mereka. Ada siapa? Ada Tuhan. Ada Tuhan yang menolong mereka dengan cara Tuhan mengirimkan angin yang begitu kencang sekali. Coba kita bayangkan, ada angin yang begitu kencang sekali. Kenapa kencang? Kenapa deras sekali? Karena angin itu bisa membuat laut yang luas itu terbelah menjadi dua. Wow. Laut yang luas dalam itu terbelah menjadi dua. Bahkan Alkitab menyebutkan kalau bangsa Israel itu melewati laut di atas tanah yang kering. Ya. Dahsyat dan super dahsyat. Ya. Ini bukan dongeng. Ini cerita yang benar-benar terjadi. Kalau bangsa Israel ditolong Tuhan keluar dari Mesir, ditolong Tuhan dari kejar-kejarannya orang Mesir, prajurit-prajurit Mesir yang lengkap dengan segala persenjataan mereka, yang juga digambarkan dalam film-film dikejar dengan menaiki kuda ataupun hewan-hewan peliharaan mereka, sedangkan bangsa Israel hanya berlari dengan apa yang mereka miliki. Waktu yang sangat terdesak itu. Wow. Tuhan membelah laut yang luas dan dalam itu menjadi dua. Tuhan perintahkan angin dari timur untuk berhembus sebegitu kencangnya. Maka laut itu terbelah menjadi dua. Menjadi sebuah tiang yang tinggi sekali menjulang. Ya, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Dan di tengah itu ada tanah yang kering. Hebat sekali. Amin. Tuhan kita Tuhan yang hebat. Ya, tidak ada Tuhan yang lain. Amin. Ya, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Sehingga oleh karena itu
Maka adik-adik sekolah minggu GKP Stambun juga harus percaya hari ini, kalau dalam menjalani kehidupan kita ini juga saat kita berserah kepada Tuhan dan saat kita juga berjalan bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satupun yang tidak dapat kita lewati. Amin. Karena kekuatan Tuhan yang akan tolong kita untuk boleh menikmati seluruh kehidupan kita. Ya. Musa datang berdoa kepada Tuhan. Ya, bangsa Israel dibebaskan oleh Tuhan. Maka mari hari ini adik-adik sekolah minggu, ya, kalau ada yang masih ujian, sebelum ujian berdoa. Ada yang masih ujian, kalau mau mengikuti ujian berserah kepada Tuhan. Kalau sudah ikut ujian juga serahkan kepada Tuhan. Ya. Maka semuanya akan ditolong oleh Tuhan. Ada yang pengen punya masa depan yang hebat, adik-adik kami yang remaja, serahkan sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Bekerja bersama dengan Tuhan. Belajar bersama dengan Tuhan. Jangan pula, Tuhan bebaskan kami, kata orang Israel. Mereka duduk-duduk saja dia di pinggir pantai itu tanpa berdoa. Mereka duduk-duduk saja, laut sudah terbelah menjadi dua. Mereka hanya melihat-lihat saja. Jangan. Menjadi orang hebat juga tidak hanya diam saja, bingung saja, gini-gini saja. Enggak. Harus belajar. Bangsa Israel bebas karena mereka mau mengikuti apa yang Tuhan sudah berikan. Laut sudah terbelah menjadi dua, mereka jalan di sana. Tuhan sudah kasih kesempatan kita belajar, maka belajar di sana. Tuhan sudah kasih kita kesempatan sekolah di rumah, maka belajar di rumah. Tuhan sudah kasih kesempatan kita untuk berlibur, maka isi liburan kita dengan hal-hal yang positif. Supaya akhirnya kita sampai di ujung laut yang sudah terbelah itu seperti bangsa Israel. Kita sampai pada masa-masa kehidupan kita di depan, ya, SMP, SMA, nanti berkuliah, bekerja, semuanya akhirnya kita lalui bersama dengan Tuhan. Dan kita nikmati dalam rasa syukur. Karena itu adik-adik sekolah minggu, katakan dalam hati kita, Tuhanku hebat, aku pun hebat. Tuhanku hebat, aku pun hebat. Amin. Jadi sekolah minggu, ya, untuk semakin menyempurnakan firman Tuhan kita tadi, maka Bang Pendeta punya aktivitas bagi kita. Maka silakan menikmati dan melakukannya di rumah kita masing-masing. Salam adik-adik sekolah minggu. Hari ini kita punya kegiatan aktivitas. Kita memerlukan 4 bahan atau alat. Yang pertama itu kertas origami dalam 4 warna. Yang pertama itu warna biru, ada 2 lembar. Yang kedua itu warna merah 1 lembar. Dan warna hitam 1 lembar. 1 buah lem, ya, lem kertas, 1 buah gunting, dan 1 buah ballpoint. Ini kita ibaratkan dasar laut, dan ini tidak diapa-apain, tidak digunting, tidak dipotong, dan tidak dilukis, ya. Dia hanya utuh seperti ini saja. Yang kedua itu kertas warna biru, ini gambar air laut, ya, yang terbelah. Pertama kita lakukan adalah melipat kertas origami warna biru dibagi 2, dilipat 2, tepat di tengah, dan kita lipat dengan kuat. Oke, setelah ini bagian dalamnya yang berwarna putih atau bagian dalamnya kita lem supaya merekat dengan kuat. Kita lem, ya. Sudah. Setelah kita lem, kita rekatkan kembali sehingga 2 sisinya menempel dengan baik. Ya. 2 sisinya menempel dengan baik. Seperti ini. Setelah itu kita lipat 2 lagi menjadi seperti ini. Dibagi 2, dilipat, ya, dengan tegas. Ya. Kita lipat seperti ini. Oke, adik-adik. Setelah kita lipat, maka posisinya akan seperti ini. Nah, pekerjaan yang kedua yang kita lakukan adalah menggambar hati, setengah hati di sisi salah satu sisinya. Kalau boleh sisi yang terlipat, ya. Sisi yang terlipat. Oke. Kita gambar hati sebanyak 3 atau 4, bebas. Ya.
Kita gambar 3 atau 4. Contohnya seperti ini. Ya. Setelah itu kita gunting. Ya, kita gunting bentuk setengah hati tadi. Kita gunting. Adik-adik yang belum bisa memegang gunting boleh minta tolong sama bapaknya, karena mamanya lagi masak. Ya, kita gunting mengikuti garisnya supaya dia nanti berbentuk seperti ombak. Ya, maka hasilnya seperti ini. Sudah? Dan itu dilakukan 2 kali. Oke, kembali tetap sebelah sini, tapi melipatnya ya, karena kita akan membuat sebelah kanan atau ombak sebelah kanan, maka kita akan lipat seperti ini, bukan seperti ini. Ya, bisa dilihat ya, setelah dilem, kita lem dulu ya, maaf saya lupa, kita lem dulu. Oke, kita lipat. Sudah, kita tidak melipatnya ke sebelah sini, tetapi ke sebelah berlawanan. Oke, sudah. Setelah kita lipat seperti ini, maka akan seperti ini. Kembali sisi sebelah yang terlipat yang akan kita gunting. Ya, maka kita gambar lagi bentuk hati. Bebas. Ya, mau 3, mau 4, mau 5 ombaknya silahkan. Setelah itu digunting dan kembali hasilnya seperti ini. Oke. Setelah seperti itu, setelah seperti ini, maka kita kasih lem sisi yang tidak ada gelombangnya. Ya. Setelah kita kasih lem, baru kita lekatkan ke kertas origami yang berwarna hitam tadi. Ya. Seperti ini. Ini berarti sebelah sini. Maka dia akan seperti ini. Oke. Dan yang satu lagi juga kita lengketkan, kita lem supaya hasilnya seperti ini. Oke. Yang kedua, kita ambil kertas origami yang berwarna merah, kita lipat 2, kita gunting menjadi 2 bagian, tepat di garisnya. Ya, kita gunting tepat di garisnya. Setelah digunting, maka hasilnya seperti ini. Setelah itu kita lipat 2 ke sisi dalam sehingga menjadi seperti ini. Baru yang kedua, bagi salah satu sisi kita lipat 2 ujungnya, lipatan itu ke arah tengah sehingga seperti ini. Ya, demikian juga berikutnya. Kita lipat 2 ya, sehingga bentuknya seperti ini. Oke, setelah itu kita lipat 2, mau ke sini boleh, mau ke sini boleh, tapi yang dilipat itu sisi sebelah sini, bukan yang sebelah sini. Jadi bukan ini. Ya, kita lipat 2, tetap menjadi seperti ini. Oke ya, seperti ini. Setelah itu kita kasih gambar, kita gariskan bukan dari sebelah sini ke sini, bukan yang terlipat, ya, bukan yang terlipat, tetapi yang banyak lembarannya. Oke, kita gambar seperti ini. Cus, kita tarik lurus terus sampai ke bawah. Menjadi gambarnya seperti ini. Yang digambar sisinya sebelah situ. Kita gunting. Kita gunting dulu bagian atasnya, bagian kepalanya sampai terputus. Oke, baru setelah itu kita gunting tangannya ya menjadi seperti ini. Kita gunting lagi bawahnya menjadi seperti ini, dan dari bawah sampai ke atas kita anggap lurus atau sedikit miring. Oke, baru dia lepas seperti ini. Baru kita potong bagian atasnya untuk membentuk kepalanya.
mau bentuk bulat, peta, terserah. Sesuai selera. Kira-kira seperti ini. Sudah, setelah itu kita kasih garis di bagian sini, ya, bagian ini seperti ini. Seperti ini. Sudah, dan kita gunting mengikuti garis itu. Yang kita pakai hanya 3 karena yang sebelah-sebelah ini setengah orangnya. Jadi kita potong satu sisi sebelah sini. Oke. Dan satu sisi yang sebelah sini. Jadinya seperti ini. Ya. Seperti ini. Dan kita gunting menjadi 3. 1, 2. Kita gunting menjadi 3 orang dan hasilnya akan seperti ini. Yang kedua, kaki yang sebelah bawah kita lipat 2 menjadi seperti ini. Baru kita kasih lem di sisi yang terlipat. Oke. Setelah itu kita letakkan di atas laut tadi seperti ini. Ketiga-tiganya melekat dengan kuat, ya. Dan akhirnya menjadi seperti ini. Oke. Jadi Musa dan orang-orang Israel berjalan di atas tanah kering, dan Tuhan membelah lautan itu menjadi 2 di sisi kanan dan di sisi kiri. Mereka bisa keluar dari orang Mesir. Oke, adik-adik sekolah minggu, selamat membuat, dan nanti hasilnya boleh difoto, dikirim ke ibu guru sekolah minggunya. Bapa kami yang baik, terima kasih buat kebenaran firman yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Biarlah kiranya kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan saja, dan akhirnya semua menjadi sukacita dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu GKPS Tambun, dan juga menjadi sukacita bagi kami semuanya, Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus, Tuhan kami yang hebat kami berdoa. Amin.